Yo, halo guys, jadi di sini bodohnya emberin nih, kita emberin ya. Kita lihat yang di emberin itu ikan cupang yang isi gitu ya. Oh, ceng. Emberin tuh kayak bensinnya kayak gimana sih? Nih, ini tuh nih, ini tuh red head ya. Mana ya? Bisa guys. Nah, kalian bisa lihat pekat banget, dia punya banding hitam ya di ekornya tuh. Warnanya pekat banget, merah banget gitu ya. Ini namanya contoh ikan cupang yang gua emberin gitu ya. Kalau misalkan warnanya nggak pekat kayak gini, nggak akan gua emberin gitu ya, biar makin bagus gitulah, sama ngejar size juga gitu. Oke. Terus sama ada juga nih, ini tuh masuk apa gitu, ini tuh belajar genetik fancy juga. Nih, jadi dia tuh kayak black vampire gitu. Nih, kalau kata orang sih gitu ya, gua nggak tahu ini genetiknya sih genetik fancy, cuma dia nggak ada fancy-nya tuh. Kalian bisa lihat deh, tapi ini unik ikan, enak banget, bagus nih. Nih, keren nih ikan. Terus sama gua mau update ikan cupang yang dulu itu gua breeding, hasilnya itu cuma 1 ekor nih, dan gak disangka kan ikan cupangnya itu sangat istimewa menurut gue ya. Bentar, susah banget tanggapnya. Nah, tuh ikan cupangnya istimewa banget tuh. Ini tuh dia tuh yang waktu itu gue pernah update tuh cuma 1 ekor. Itu gua pelihara tuh 1 ekor, jadi sama genetik sama yang dua ini ya, dua ember yang ini ya. Dia lagi proses mutasi juga nih. Tuh merahnya masih basegel lah ya, masih proses mutasi lah. Semoga dari proses mutasi ini dia makin azib gitu. Keren nih. Ini itu gue langsung masukin ke botol biasanya kalau kayak gini, enggak gue emberin. Kenapa? Karena kalau ikan cupang yang warna kayak gini itu, nah sih belum ini tuh. Ikan cupang yang kayak gini itu nih, ini tuh kan orange head ya, betina sih. Yang kayak gini itu masih potensi dia berubah ke selo, jadi gue itu nggak berani yang cupang kayak gini tuh potensi ke selo, jadi gue nggak berani langsung ke botolin ke emberin gitu. Makanya gue masukin langsung ke botol gitu kan, kalau di botol. Jadi kalau di botol itu kalau misalkan dia berubah jadi selo, masuknya ikan pijet. Tapi kalau dia bertahan warna merahnya, berarti ya masuk gitu dia ke warna merah sih, oranye ya jadinya. Dia masuk ke kriteria sama gua, tapi tetap masuknya grade berapa gitu ya, nggak grade top grade gitu ya. Kayak ikan itu yang udah diendarin itu udah masuknya top grade ya, kayak betina-betinaan nih. Betina gua cuma ada 4 nih betina ini tuh betinanya tuh basegel, betina basegel gini. Cuman kalian jangan salah, betina basegel gini itu biasanya, kata temen gua sih, mana ya nih, betina basegel gini itu dia nggak genetik si
pensinya itu dia lebih kental gitu gengsnya itu. Jadi makanya gua sortir nih itu. Ini paling enak lah menurut gua, foamnya asik. Jadi gua pisahin di ember buat gua lanjut ke tahap breeding. Ntar bulan kapan ini, 2 bulan lagi lah gua breeding gitu kan. Soalnya gua lagi mau fokus manokin yang ini dulu sama itu. Nah ini juga nih, ini udah gua angkat, ntar gua kosongin. Jadi ntar antara ini nih gua mau isi lagi gitu ya ikan cupangnya. Jadi kalau di farm gua itu sering banget yang namanya apa sih namanya, kosong isi. Jadi kita nggak akan pernah kehabisan ikan gitu ya. Padahal gue nggak ngejual ya. Kalau gue sih fokusnya tuh sebenarnya buat kesenangan gue, hobi gue gitu ya. Kalau khususan kejual mungkin bonusnya gitu. Gue juga yang kerjakan atau yang ini kerjakan sih ya paling anak-anak bocah lah. Gue jual ke anak-anak bocah. Kalau yang kualitas top grade gue jual. Kadang-kadang kalau ada yang nanyain gue jual. Cocok harga ambil, nggak cocok harga ya nggak usah gitu kan. Nggak perlu diambil pusing. Soalnya kan gue tahu karakteristik dari si ikan ini, gue tahu breeding si ikan ini dari kecil, ngerawatnya seperti apa. Makanya harganya itu menurut gue nggak logis lah kalau gue ngeluarin harganya yang kualitas bagus tapi harganya di bawah gitu. Kalau di bawah rata-rata gue nggak akan ngejual gitu ya, sorry, pasti gue tolak. Kalau misalkan harganya cocok, kualitas dengan harganya cocok, pasti gue lepas loh gitu. Tapi pasti gue cap beberapa ekor buat jadi indukan selanjutnya, seperti itu guys. Jadi apa ya, enak aja sih gitu. Karena mainan hobi itu sebenarnya lebih seneng gitu kan. Hobi itu nggak berupa materi sih ya. Kalau misalkan uang ya uang bisa dicari dari yang lain. Kalau gue sih nyari uang kan bukan dari hasil ini mah cuma hobi gue menghilangkan stres gitu ya. Enak aja gitu ngeliat ikan warna-warni gitu kan. Terus apalagi kalau udah dibotolin tuh udah nge-flaring, udah ngedok, udah bukaan ekornya, wah udah enak banget tuh. Wah itu bener-bener menurut gue plastik banget sih kan. Ada kepuasan pribadi lah gitu. Wih, ini juga tuh. Ini tuh udah ibaratkan udah hampir 60% tuh. Ini tuh kalau dibotolin udah ngeblok. Percaya sama gua. Cuma gua belum angkat, mager aja, ntar aja kalau udah gua sempet sortir lagi. Sebenarnya gua pengen sortir banyak gitu. Oke, see you next time. Serem Prabu Ropos, salam backup is nggak merah, nggak makan bos.